Langsung saja tanpa basa-basi, job interview atau wawancara kerja adalah tahap paling krusial karena perusahaan akan menilaimu secara langsung. Maka kamu harus paham trik dan tips agar dapat melewati ini dengan mudah, terutama wawancara dalam bahasa Inggris dan kamu tidak terlalu baik dalam bahasa Inggris. Ada beberapa hal yang membuatmu terselamatkan dalam wawancara kerja. Yang pertama adalah pemahaman tentang perusahaan. Do a research about the company. Ini adalah bagian yang cukup krusial. Dengan mengetahui latar belakang perusahaan yang kamu lamar, kamu secara tidak langsung memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat diterima. Kamu harus tahu profil utama perusahaan, arah yang dikembangkan, dan tuntutan yang dibutuhkan. Tunjukkan keseriusan dan minat Anda pada posisi yang kamu lamar. Mengetahui siapa dan apa yang kamu lamar akan membuatmu diterima. Sama kayak orang pacaran, calon mertuamu akan lebih memprioritaskan siapapun yang lebih mengenal mereka, karena dengan begitu mereka merasa bahwa kamu memang serius untuk bekerja sama. Kedua adalah work out the common interview question. Pahami pola pertanyaan-pertanyaan interview. Terlepas dari perusahaan yang kamu lamar dan spesialisasi yang kamu miliki, akan selalu ada beberapa pertanyaan umum yang ditanyakan. Misalnya, hal-hal apa saja yang kamu ketahui tentang perusahaan? Mengapa perusahaan harus mempekerjakanmu? Apa manfaat bagi tim dan perusahaan? Jelaskan metode Anda untuk mengatasi tantangan di tempat kerja dan sejenisnya. Kamu juga harus memikirkan pertanyaan potensial lainnya. Ini bergantung pada spesifikasi perusahaan dan keterampilan dirimu sendiri. Lalu ada tell about your strong and weak sides. Uraikan kelebihan dan kelemahanmu. Kamu akan ditanya tentang keterampilan terbaik dan kelemahan terbesar yang kamu miliki. Kamu harus mengungkapkan kualitas terkuatmu sepenuhnya. Katakan bahwa kamu cepat dalam menyelesaikan kewajiban dan beban kerja. Kamu dapat dengan mudah mengatur jadwal waktu. Kamu dapat mengatur seluruh proses kerja dan sebagainya. Kamu harus menyebutkan semua aspek positif sehingga pihak perusahaan tahu apa yang mampu kamu lakukan dan berikan untuk perusahaan. Jika kamu ditanya tentang kelemahanmu, maka kamu harus jujur dan menceritakan semuanya. Akan tetapi jangan digeradak los tanpa rem sama sekali. Seperti, oh ya, saya suka julid, nyinyir, dan kayak Abu Jahal dan Abu Lahab. Jangan bertindak bodoh seperti itu. Semua orang memiliki kelemahan, tapi di sini kelemahan dalam kegiatan bekerja. Kamu harus menjelaskan jika kamu dapat dengan mudah menangani semuanya dan mereka tidak akan pernah mengganggu proses kerja. Paling krusial, katakan bahwa kamu cepat beradaptasi dan belajar akan sesuatu yang baru. Ya kayak caramu pacaran, bilang aja kalau emang kamu belum sukses, tapi beri janji ke cewekmu kalau kamu akan sukses bersamanya. Terkesan gombal, tapi kadang hidup perlu omong kosong seperti itu. Muhehe. Lalu ada put reasonable and smart question of your own. Jangan takut untuk mengajukan pertanyaanmu sendiri. Mengapa itu perlu? Kamu perlu menunjukkan bahwa kamu benar-benar tertarik pada pekerjaan ini dan bahwa kamu memang terlibat dalam percakapan. Kamu dapat mengajukan pertanyaan berikut. Apa yang dibutuhkan untuk sukses di perusahaan ini? Dengan siapa saya akan berkolaborasi? Apa tugas utama saya sehari-hari? Apakah saya dapat mengembangkan diri dengan perusahaan? Kesulitan apa yang mungkin saya hadapi? Dan lain sebagainya. Ingat, ini sama kayak kamu ngobrol dengan pacarmu. Jika kamu tanya terus dan dia nggak mau tanya balik, maka jelas dia nggak tertarik dengan kamu atau nggak nyaman dengan kamu. Makanya ketika job interview, kamu boleh menanyakan sesuatu balik dengan maksud menunjukkan secara psikologis bahwa kamu juga tertarik dan terlibat dalam perusahaan. Berikutnya, avoid klise. Hindari pernyataan-pernyataan klise. Klise itu pernyataan yang umum yang sering digunakan sehingga membuat kesan bahwa kamu tidak memiliki pemikiran orisinal sendiri. Misalnya seperti ini, kamu mengatakan bahwa kamu akan mengembangkan perusahaan ini. Itu sangatlah klise. Karena semua pegawai tahu jika memang mereka harus mengembangkan perusahaan, bukan malah menghancurkannya. Ganti dengan pernyataan bahwa perusahaan ini memiliki masalah di suatu bagian dan lemah di suatu bagian, dan kamu memiliki solusi untuk mengatasi itu. Ya sama kayak pacaran, jangan bilang janji akan membuatnya bahagia, tapi berikan sumpah serapah akan dinikahi. Dinikahi dulu, baru dibuat bahagia. Jangan enak-enak aja diduluin. Wehehe. Yang terakhir adalah complete and bring all necessary documents. Bawa salinan CV, portofolio, dan lain sebagainya. Saat mengisinya, waspada dan hindari membuat kesalahan. Ini akan menunjukkan bahwa niatmu serius dan bahwa kamu bertindak secara profesional. Intinya, pastikan semua dokumen sudah siap dan pastikan tidak ada kesalahan dalam wujud apapun.
Ingat, alasan apapun akan menghancurkan kesan yang kamu bangun. Saya bilang apapun berarti segala-galanya. Entah alasan printer rusaklah, alasan ngantuk terus jadi tipe lah, alasan ini itu semua hanya akan merusak karirmu. Jika kamu benar-benar niat, kamu akan teliti dan tidak akan melakukan kesalahan. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang biasanya muncul dalam job interview. Pertama, tell me about yourself. Kenalkan dirimu. Nama lengkap, asal, dan latar belakang akademis. Itu yang paling mendasar. Kemudian ada juga why should hire you. Tunjukkan kelebihan kamu yang bermanfaat untuk perusahaan. Kalau kamu punya kelebihan yang tidak terkait dengan perusahaan, maka kamu tidak perlu menyebutkannya. Misalnya, kamu juara lomba game online PUBG, tapi kamu melamar di perusahaan celana dalam. Ya otomatis gelar juaramu tidak akan berguna sama sekali. Kecuali kamu juara model pakaian dalam, itu akan sangat berguna. Misalnya seperti itu. Lalu ada what your greatest strength. Ini adalah hal yang sangat relevan dengan pertanyaan sebelumnya, apa yang menjadi kelebihanmu. Kemudian ada what your greatest weakness, apa yang menjadi kelemahanmu. Semua orang memiliki kelemahan, namun pastikan kamu memiliki solusi untuk menangani kelemahanmu. Misalnya, kamu kurang pandai menggunakan Photoshop, maka berikan kelebihan jika kamu pandai di Corel Draw dan kamu juga mengikuti pelatihan Photoshop. Kemudian ada why you leave your current job. Sama seperti di video YouTube sebelumnya, jangan menjelekkan mantan perusahaanmu, tapi tunjukkan jika kamu memiliki keinginan untuk berkontribusi di perusahaan baru dan berkembang di sana. What your salary expectation, harapan gaji yang kamu miliki. Jangan tamak, jangan serakah, tapi tentukan kredibilitas harga dirimu sesuai ijazah dan kemampuanmu. Jangan sampai kamu gak punya skill tapi nuntut tinggi bayarannya. Ingat, semakin kamu berpengalaman dan memiliki penghargaan yang banyak, maka kamu pantas mengajukan harga yang sepadan. Hati-hati di bagian ini. Kemudian ada why you want the job. Kenapa kamu menginginkan pekerjaan ini? Jelaskan bahwa posisi di perusahaan itu akan mengembangkan potensimu. Kemudian how you handle stress and pressure. Ini berkaitan dengan kelemahan yang sudah saya jelaskan di poin sebelumnya. Kemudian ada describe a difficult work situation and how to overcome it. Bagaimana Anda menghadapi suatu masalah dan bagaimana menyelesaikannya. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada what your goals for future. Yang terakhir adalah capaian yang ingin kamu raih dengan perusahaan, dan jangan sampai mengatakan bahwa kamu hanya menjadikan perusahaan itu sebagai batu loncatan. Ingat, gak ada cewek manapun yang cuma mau dijadikan batu loncatan. Susahnya sama siapa, nikahnya sama siapa. Muhehe. Ini adalah masalah yang cukup krusial ketika kamu tidak terlalu cakap dalam bahasa Inggris sementara bahasa Inggris digunakan dalam wawancara. Maka kamu perlu mensiasati kemampuan bahasa Inggris dalam wawancara pekerjaan. Ingat, jika kamu bisa bahasa Inggris, itu adalah nilai positif. Sebenarnya tidak ada trik khusus dalam mengatasi ini. Lihat pada daftar ini. Yang pertama, do not use long sentence. Maksudnya adalah jangan gunakan bahasa rumit, panjang, dan berkelit. Pendek-pendek saja, yang penting bisa dipahami. Misalnya, jangan mengatakan seperti ini, I am Christopher Lloyd Martinez and my age is 23 because I was born in December 1998 in Surabaya. Itu akan membuatmu berbelit karena terlalu panjang. Gunakan hal sederhana seperti ini, I am Christopher Lloyd Martinez, I am 23 years old, I am from Surabaya, I am good at accounting, I used to work in Unilever in 2018. Dan seterusnya. Singkat-singkat saja, subjek, predikat, objek. Tak perlu panjang-panjang. Kemudian prepare words for usual question. Pelajari pertanyaan yang umum dan persiapkan jawabannya. Kamu tulis jawaban tersebut dalam kalimat bahasa Inggris yang sederhana dan hafalkan atau dipelajari. Jika kamu lemah dalam struktur bahasa Inggris, gunakan aplikasi untuk memperbaiki bahasamu. Lalu ada use common words. Gunakan pilihan kata yang biasa saja. Gak usah alay, gak usah lebay, gak usah berlebihan. Ingat, dalil dasarnya wawancara adalah menyampaikan informasi, bukan pamer istilah yang aneh-aneh atau sok-sokan. Kemudian ada say it slowly. Katakan dengan tidak terlalu cepat, lamban saja, dan enak didengar. Penyampaian informasi adalah hal yang paling utama. Kemudian ada do not force translating. Jangan memaksa menerjemahkan jika kamu tidak tahu bahasa Inggrisnya. Misalnya, kamu mau mengatakan bahwa kamu selalu pulang pergi dari Sidoarjo ke Surabaya.
Jangan mengatakan I am go away and go home from Sidoarjo to Surabaya. Jadinya kacau, tidak bisa dipahami. Kamu cukup mengatakan I stay in Sidoarjo and I work in Surabaya. Sederhana dan orang pasti paham. Kemudian berikutnya ada confidence atau dare to speak. Beranilah untuk berkata atau percaya diri. Kuncinya ada di sini. Meski kamu paham, hafal, ngelontok, menguasai, tapi jika kamu tidak percaya diri, semua akan hilang di kepala. Dan yang terakhir adalah learn from experience. Yang terakhir adalah jika kamu gagal di wawancara awal, maka kamu perlu membuat itu sebagai suatu pelajaran agar kamu bisa menjadi lebih baik ketika kamu wawancara di perusahaan lain. Oke, jadi itu saja yang bisa saya berikan kepadamu. Jika kamu memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar mendapatkan rezeki yang halal.